Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya? Ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Kembali lagi bertemu di mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan kelas 12 ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya seperti biasa bisa memulai terlebih dahulu terkait dengan diawali dengan berdoa. Silakan dipimpin doanya. Ya, siapa ahli biasanya? Ya, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya. Oke, selanjutnya mungkin akan bawa absensi terlebih dahulu. Bapak lupa bawa absen, ada absen kelas nggak? Ada. Bisa pinjam dulu. Absen kelas ya. Ya, seperti biasanya nanti untuk yang bapak absen bisa mengacungkan tangannya sambil menjawab hadir. Bisa? Ya. Yang pertama Mas Nandi. Ahmad Sultan. Ali Sobaruddin. Hadir. Ali Fiandi. Hadir, Pak. Anissa. Dela Zahwa. Eva Sapitri. Fahmi Maulana. Farid Maulana. Fatur Rahman. Untuk hari akhir ini kemungkinan cuacanya sedang pancaroba ya. Jadi antara peralihan musim panas ke musim hujan. Jadi yang Bapak harapkan untuk kalian semua tetap menjaga kesehatannya agar memang kegiatan pembelajaran bisa maksimal dilaksanakan. Ya. Jadi kemarin juga Bapak lagi habis sakit karena memang mungkin karena aktivitas juga dan karena cuaca juga, dan sebetulnya sekarang juga masih recovery, tapi ya Bapak usahakan untuk maksimal melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, bisa dibaca itu materinya apa? Ya, mengenal fungsi firewall pada jaringan komputer ya. Ya, kalau di pertemuan kita sebelumnya itu sudah membahas apa? Fungsi firewall pada jaringan komputer ya. Nah, kalau di sini ini lebih kompleks lagi, kita lebih masuk lagi menara. Menara itu adalah secara fungsi kita mengetahui, secara menerapkan juga kita mengetahui juga. Nah, yang diterapkan apa? Nanti adalah konfigurasinya. Ya. Jadi di sini adalah secara judul untuk di siklus ketiga pertemuan pertama ini, yaitu menara fungsi firewall pada jaringan komputer. Nah, untuk di materi kali ini ada tujuan pembelajaran yang perlu kalian ketahui. Di antaranya ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, ya. Yang pertama, kalian atau peserta didik memahami firewall secara umum. Sebetulnya untuk materi yang atau tujuan yang pertama ini ada sedikit kesamaan juga terkait dengan pertemuan kita sebelumnya. Ya. Jadi memahami firewall secara umum. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian atau peserta didik mengetahui macam-macam konfigurasi firewall. Nah, ini membedakan. Ya, kalau di pertemuan sebelumnya kita tidak sama sekali membahas konfigurasi, hanya sebatas layer-layer atasnya saja, penerapan, fungsi-fungsinya, hanya bagian dasar-dasar saja. Untuk yang di tujuan pembelajaran kedua ini kita sedikit masuk lagi nantinya, mengetahui macam-macam konfigurasi firewall. Jadi menggunakan apa konfigurasinya, bagaimana konfigurasinya, ada berapa macam konfigurasi akan kita bahas di sini. Mungkin konfigurasinya masih cukup sederhana juga, tidak sulit, masih berkaitan dengan jaringan komputer. Jadi penerapan firewall pada jaringan komputer seperti itu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, di sini peserta didik mampu menerapkan konfigurasi firewall pada jaringan VoIP. Ya. Jadi setelah kalian mengetahui macam-macam konfigurasinya, di tujuan pembelajaran yang ketiga ini kalian mampu menerapkan apa yang
satu, apa yang kita sudah pelajari di poin kedua, mampu menerapkan konfigurasi yang sudah dipelajari tadi nanti berdasarkan analisis dan project, kira-kira seperti itu. Untuk firewall pada jaringan komputer itu seperti apa maksudnya, Lid? Atau bisa baca di sini nggak apa-apa, Sob? Ya coba diulang yang jelas nih. Adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi dari serangan virus, malware, spam, dan serangan lainnya. Dengan kata lain, firewall adalah kombinasi antara software lunak dan hardware yang menjadi pertahanan utama dalam mengamankan jaringan internet yang aman dan tidak. Tidak. Kamu tegang banget kayak baca undang-undang dasar, Lid. Ya, jadi itu adalah firewall pada jaringan komputer ya. Mungkin ini masih sedikit sama dengan pembahasan kita sebelumnya juga tentang firewall pada jaringan komputer. Nah, yang selalu kita angkat, yang selalu kita bahas yaitu firewall pasti dengan adanya ancaman. Nah, ancaman itu seperti dari mana? Dari internet ya. Nah, tapi kita tidak belum membedah juga nih sebenarnya internet itu dari mana sih? Atau asal dari mana? Atau yang kalian pakai itu misalkan kuota internet itu sebetulnya dari mana asalnya? Ya, kalian punya HP semua nggak di sini? Ada yang tidak punya HP mungkin sangat jarang ya, tidak ada ya. Ya, kalian secara mungkin beberapa minggu sekali atau 1 bulan sekali pasti mengisi kuota, betul nggak? Ya, apa jangan kuota chat terus? Ya, tapi yang pasti pernah membeli kuota. Sebetulnya kuota yang kalian beli itu kiranya bentuknya seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Atau apa ya? Atau bisa jadi itu goib? Ya, tiba-tiba ada aja. Atau jangan-jangan kalian dibohongin sama tukang konter. Cuma beli angka-angka asal dimasukin jadi pulsa, jadi kuota. Nanti langsung saja, mungkin sebetulnya ada di PowerPoint juga, tapi karena ini masih proses, langsung Bapak sebutkan saja penugasan apa yang perlu kalian kerjakan. Ya, perwakilan mungkin bisa mencatat apa yang perlu dikerjakan. Untuk langkah-langkah pertamanya sebetulnya masih ada pengiripan dengan tugas sebelumnya. Ya, yang pertama adalah jelaskan fungsi firewall secara umum. Silakan dikerjakan dengan serius dan nanti akan Bapak panggil untuk presentasi maju ke depan.
tugas kali ini. Apa ini? Pertama, jelaskan fungsi firewall secara umum. Yang kedua, jelaskan fungsi firewall di jaringan komputer. Yang ketiga, sebutkan beberapa konfigurasi pada jaringan komputer. Yang keempat, jelaskan beberapa konfigurasi pada jaringan komputer. Jawaban yang pertama adalah firewall adalah sebuah alat keamanan jaringan yang bisa digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan serta memberikan perizinan bahkan mematikan blokir lalu lintas berdasarkan aturan. Jawaban yang kedua adalah terdiri dari berbagai jenis serangan komputer asing jika komputer memiliki sistem keamanan firewall, maka data komputer atau software Jadi langkah-langkahnya tidak boleh lewat satupun. Harus semua. Ya gimana nih Sen? Ya, ya kalau sudah jelas jawabannya coba disimpulkan kegiatan presentasinya. Kesimpulan, dengan adanya firewall dalam suatu sistem jaringan komputer diharapkan memiliki informasi-informasi penting dan dapat memanajemen lalu lintas pengaksesan dari dalam maupun dari luar sistem. Ya, Ya. ya silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin Bapak Ibu tadi kegiatan presentasi yang sudah dilaksanakan secara keseluruhan tadi presentasi sudah cukup baik ya, tetapi ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki dengan serius lagi terkait dengan public speaking dan penyampaian materinya. Bapak harapkan nanti bisa diperbaiki, tapi tadi secara keseluruhan sudah cukup baik ya. Terkait dengan kesimpulan pembelajaran hari ini ya akan Bapak simpulkan sedikit sebelum nanti akan ditutup pembelajarannya. Untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah tadi kita sudah belajar tentang firewall pada jaringan komputer ya, sudah belajar juga tentang sistem kerja internet, bagaimana transmisinya dari mulai pusat data ke kalian menggunakannya itu alirannya bagaimana, tadi dijelaskan juga bahkan itu dialirkan menggunakan jaringan pengkabelan ya. Pengkabelan memang ya pengkabelan yang memang berbeda, menggunakan serat fiber optik yang memang jenis kabelnya tebal, tidak seperti fiber optik pada umumnya. Untuk menutup pertemuan pada hari ini mungkin langsung saja ditutup dengan doa. Silakan dibimbing doanya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Assalamualaikum.